Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku yang dirahmati Allah. Jika hari ini kita berbicara tentang iman, maka kita sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa diwariskan dengan darah, tetapi bisa dititipkan melalui perjuangan. Ada orang yang lahir dari keluarga besar, namun hidupnya biasa saja. Ada pula yang lahir dari keturunan mulia, tetapi justru memilih jalan yang paling sunyi. Jalan dakwah, jalan pengorbanan, jalan menegakkan iman di hati manusia. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah, bukan kisah sensasi, bukan kisah pujian, tetapi kisah warisan iman, kisah tentang Maulana Muhammad Sa'ad Kandhlawi, seorang ulama India yang nasab keluarganya dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Rasulullah. Namun ingat, cerita ini bukan tentang siapa leluhurnya, melainkan tentang bagaimana iman leluhur itu dihidupkan kembali. Sebelum kita berbicara tentang Maulana Sa'ad, kita harus kembali ke awal sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sosok yang ketika manusia ragu, ia percaya. Ketika manusia bertanya, ia membenarkan. Ketika Rasulullah dihina, ia berdiri membela. Saat peristiwa Isra Mi'raj diceritakan kepada manusia, banyak yang goyah. Tetapi Abu Bakar berkata, jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Dari sinilah gelar As-Siddiq lahir. Abu Bakar bukan hanya sahabat, bukan hanya khalifah pertama, bukan hanya orang kaya yang menginfakkan hartanya. Ia adalah contoh iman yang hidup, iman yang bergerak, iman yang berkorban, iman yang tidak menuntut balasan. Dan dari iman inilah sebuah garis panjang sejarah bermula. Dalam tradisi Islam, ada keluarga-keluarga yang menjaga nasab bukan dengan kebanggaan, tetapi dengan tanggung jawab. Keluarga Kandhlawi di India Utara dikenal sebagai keluarga ulama yang menisbatkan diri kepada keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Sering disebut dengan nisbah As-Siddiqi. Namun yang menarik, mereka tidak pernah menjadikan nasab sebagai alat kemuliaan. Justru sebaliknya, nasab itu dipahami sebagai beban amanah, seolah mereka berkata, jika kami mengaku keturunan As-Siddiq, maka iman kami harus mencerminkan As-Siddiq. Dari keluarga inilah lahir seorang tokoh besar, Maulana Muhammad Ilyas rahimahullah. Maulana Muhammad Ilyas melihat umat Islam di India saat itu. Masjid berdiri tetapi sepi, nama Islam ada tetapi amalnya hilang. Beliau tidak memulai dakwah dengan mimbar besar. Beliau memulai dari masjid kecil, dari kampung ke kampung. Beliau berkata kurang lebih, jika iman hidup di hati, amal akan mengikuti. Maka lahirlah sebuah gerakan sederhana yang kelak dikenal sebagai Jamaah Tabligh. Tidak ada slogan politik, tidak ada perebutan kekuasaan, tidak ada perebutan panggung, hanya satu misi, menghidupkan iman seperti para sahabat. Dan Maulana Ilyas menanamkan satu hal penting kepada keluarganya. Jangan bangga dengan nama, banggalah jika Allah menerima amal. Setelah Maulana Ilyas wafat, dakwah ini diteruskan oleh putranya, Maulana Yusuf Kandhlawi. Beliau dikenal sebagai ulama yang lembut, tetapi tegas dalam iman. Ceramahnya bukan menggugah karena retorika, melainkan karena air mata. Ia menangis bukan untuk dirinya, melainkan untuk umat yang lupa sholat, untuk umat yang jauh dari masjid, untuk umat yang kehilangan arah. Dan di rumah yang sederhana inilah seorang anak tumbuh, namanya Muhammad Sa'ad. Maulana Sa'ad tidak dibesarkan dengan cerita tentang kehebatan kakeknya. Ia dibesarkan dengan contoh hidup. Ia melihat ayahnya bangun di sepertiga malam. Ia melihat para ulama keluar masuk rumah. Ia melihat dakwah sebagai pengorbanan, bukan profesi. Tidak ada gemerlap, tidak ada kemewahan. Yang ada hanyalah Al-Quran, masjid, musafir, dakwah. Dan dari sinilah terbentuk satu pemahaman. Iman harus dijaga dengan amal, bukan dengan klaim. Jika kita mencari Abu Bakar dalam diri Maulana Sa'ad, kita tidak akan menemukannya dalam pakaian mewah. Kita menemukannya dalam kesederhanaan. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Maulana Sa'ad menginfakkan hidupnya untuk dakwah. Abu Bakar berdiri teguh saat umat goyah. Maulana Sa'ad mengingatkan umat agar kembali kepada iman, tidak dengan paksaan.
tidak dengan kemarahan, tetapi dengan kalimat yang sering diulang. Perbaiki iman kita, Allah yang akan memperbaiki hidup kita. Dalam banyak nasihatnya, Maulana Sa'ad sering mengingatkan, jangan merasa aman dengan amal, jangan sibuk memperbaiki orang lain sebelum diri sendiri, jangan tinggalkan masjid meski dunia memanggil. Ia berkata kurang lebih, jika iman ada di hati, dunia akan tunduk. Jika iman hilang, dunia akan menguasai. Saudaraku, tidak semua dari kita adalah keturunan Abu Bakar. Tetapi semua dari kita bisa mewarisi imannya dengan sholat tepat waktu, dengan hadir di masjid, dengan memperbaiki akhlak, dengan mengajak keluarga kepada Allah. Karena pada akhirnya, yang ditanya bukanlah siapa leluhurmu, melainkan apa yang kau lakukan dengan iman yang aku titipkan. Semoga Allah menghidupkan iman di hati kita, sebagaimana Dia menghidupkannya pada Abu Bakar As-Siddiq dan pada orang-orang yang mengikuti jejaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi jamaah tabligh, mereka sudah lebih dulu merintis dengan jalan kaki ke Mekah. Jangan katakan nggak ada jalan. Jalan kaki ke Mekah yang paling terkenal siap itu adalah jamaah tabligh. Mereka sudah punya jaringan yang lengkap dari negara ke negara. Sudah ada tim penyiapan untuk menyambut, ini sudah biasa mereka. Penyambutan ini, penyambutan itu, dan terus diantarkan. Yang paling siap itu jamaah tabligh. Maka antum jangan macam-macam dengan tabligh. Mereka paling siap daripada kita semua untuk menyambut Sang Al-Mahdi muncul. Kalau antum belum punya jamaah, bergabung cepat dengan jamaah tabligh. Ini jamaah yang paling saya anjurkan di akhir zaman. Tapi Ustaz, mereka udah pecah sekarang ini. Allah akan rapatkan kembali mereka. Ini nggak lama insyaAllah ta'ala. Allah akan satukan kembali karena dakwah adalah salah satu unsur pemersatu. Ya, baik. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kepada pendapat Ustadz tentang jamaah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Karena dia nyampaikan ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo sholat ke masjid ya. Pak Haji ngamuk. Kau belum lahir aku udah haji. Abdul Somad datang kemari, disambut bupati, disediakan speedboat, dijemput di airport, ada tim yang mengawal. Jamaah tabligh datang sendiri, tidak ada yang nyambut, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mereka lah yang sesungguhnya mengajak orang ke jalan Allah lillahi. Jangan ejek, kalau sanggup ikut, kalau nggak sanggup jangan ejek. Kenapa kau ajak jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai sorban, Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai jenggot, Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh pakai jubah, Nabi pakai jubah. Jangan ejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang jamaah tabligh ya, Masya Allah. Kalau saya ikut tabligh dengan jamaah, berarti saya ikut jamaah tabligh. Rame-rame pergi tablighnya, pergi dakwahnya, jamaah dakwah. Kalau saya sendirian pergi, berarti saya tidak ikut jamaah, berarti saya mau balik sendiri aja, infiradi. Barusan saya ikut jamaah sholat Jumat di Masjid Raglan Cibubur. Dan saya insya Allah tanggal 10 September akan ikut juga jamaah umroh bersama AET Travel. Ya Masya Allah, kalau kalian mau umroh bareng dengan saya, boleh, ayo daftar. Insya Allah juga ada nanti Mamari sama Kamari, insya Allah. Istrinya almarhum Bapak Dali, Jennifer Kopan, insya Allah juga niat berangkat umroh, semoga Allah mudahkan. Tahun 2025 insya Allah kami sekeluarga akan ikut jamaah haji. Sudah daftar juga dengan sebuah travel namanya Yu Haji dan Umroh Travel. Jadi teman-teman sekalian kalau mau tanya aku ikut jamaah tabligh, jawabannya kadang-kadang ya. Jamaah itu apa? Kata Sayyidina Ali karamullah wajah, jamaah itu adalah sekumpulan ahlul haq meskipun mereka sedikit, minimal 3 orang itu jamaah. Kalau firqah apa? Perpecahan itu adalah sekumpulan ahlul batil meskipun mereka banyak. Jadi teman-teman sekalian sudah jelas ya. Nah, dari Sulaiman tuh ikut jamaah tabligh, jamaah umroh, jamaah haji, jamaah sholat, jamaah salawat, jamaah zikir, ikut jamaah makan-makan, jamaah jalan-jalan, jamaah macam-macam. Ya, pokoknya semua kebaikan berjamaah, mari kita sama-sama berjamaah menuju surga Allah. Amin.